Ya, shalom untuk Bu Lili, Juan, dan semua pokoknya jemaat yang ada di Surabaya. Hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah online dan temanya adalah choose to focus on God, not on the circumstances. Kita ambil keputusan untuk kita berfokus hanya kepada Tuhan, bukan kepada apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Karena memang betul bahwa hari-hari ini kita hidup living at the end times. Hari-hari ini kita hidup di akhir daripada akhir zaman. Dan sedikit dulu saya cerita tentang akhir zaman. Meskipun sebetulnya Bu Lili lebih ngikutin, Heru juga. Tapi ya saya mau bagikan apa yang saya tahu tentang akhir zaman hari-hari ini sedang terjadi. Ya, ada cerita dulu di Alkitab ketika terjadi pertempuran Yosua waktu itu berperang atau sudah mau menang, tapi itu sudah mau berganti hari. Jadi kemudian Yosua berdoa, dia minta untuk Tuhan menghentikan matahari dan bulan. Dan itu ditulis di dalam Yosua 10 ayat 13. Dan apa yang terjadi? Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendam kepada musuhnya. Bukankah hal ini telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Ayat 14, belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Jadi ada satu berkat yang kita bisa ambil di sini, bahwa di hari-hari yang sulit ini, percayalah bahwa Tuhan tetap mendengarkan setiap doa kita. Amin. Dan ketika Yosua berdoa, Tuhan juga menjawab, mendengar, dan menjawab doa Yosua. Meskipun itu sesuatu yang sepertinya mustahil. Kenapa? Minta supaya matahari dan bulan berhenti. Dan ketika matahari dan bulan berhenti, dipercaya mungkin itu terjadi gerhana. Dan apa yang terjadi ini juga ditulis di kitab Habakuk. Dan orang Israel mereka percaya tentang hal ini. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya. Karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang maju, karena kilauan tombakmu yang berkilat. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi. Dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Jadi apa yang terjadi ketika matahari dan bulan berhenti? Disitulah sepertinya Tuhan sedang turun tangan. Dan Tuhan turun tangan untuk apa? Dikatakan di situ Tuhan turun tangan untuk menyelamatkan umatnya, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Hari ini kita tahu adalah kita orang benar, kita anak Tuhan, dan Tuhan akan selalu menolong kita juga. Dan ini yang terjadi. Jadi ketika ada matahari dan bulan berhenti, waktu Yosua Tuhan menolong. Di kitab Habakuk dibilang apa? Tuhan yang turun sendiri, menggasak bangsa-bangsa. Dan itulah yang terjadi. Dan tahukah saudara, tahun ini ada gerhana matahari yang terjadi tanggal 21 Juni. Dan gerhana matahari ini begitu luar biasa. Kenapa? Ini gerhana matahari yang begitu langka, rare katanya. Rare ring of fire. Gerhana matahari itu sebetulnya ada 3 jenis. Biasanya kita cuma tahu ada gerhana matahari sebagian dan gerhana matahari total. Tapi sebetulnya ada satu lagi jenis gerhana matahari yang begitu langka. Itulah yang disebut dengan annular. Bahasa Inggrisnya itu, annular. Jadi annular ini adalah gerhana matahari cincin. Jadi sekelilingnya itu nyala, warnanya itu seperti cincin dari emas. Dan ini begitu langka. Dan tahun ini, gerhana matahari pertama kali terjadi tahun 2020, itu a rare annular eclipse. Gerhana matahari annular. Dan kapan? Itu terjadinya di Israel, ya di sebagian bangsa yang lain juga, tapi Israel ini dilewatin juga di Israel pada hari Minggu. Dan menurut para akademisi, bahwa gerhana matahari ini itu adalah gerhana matahari yang mungkin terjadi juga seperti apa yang dilihat oleh Yosua ketika Yosua menghentikan matahari dan bulan waktu pertempuran. Dan inilah gerhana matahari annular. Ini gambarnya. Dan ini langka sekali. Biasanya kita lihat gerhana matahari total atau sebagian. Nah, menurut para peneliti, para ahli, itu mereka udah kumpul sama-sama dan mereka sudah mempublikasikan
tahun 2017 di Cambridge University di England, mereka mendalami tentang apa yang terjadi dengan Yosua. Dan akhirnya mereka setuju sama-sama dari hasil penyelidikan bahwa mujizat yang dilakukan Yosua ketika dia menghentikan matahari, ketika terjadi pertempuran, orang Israel itu sedang berperang, itu adalah gerhana matahari annular. Jadi inilah yang mungkin terjadi ketika Yosua memberhentikan. Jadi itu pas gerhana matahari annular. Dan itu ketika terjadi, akhirnya Tuhan menolong Israel. Dan bahkan mereka bisa menentukan tanggalnya. Bahwa itu waktu Yosua peperangan itu terjadi tanggal 30 Oktober 3224 tahun yang lalu. Wow. Ya, saudara boleh percaya atau nggak percaya. Dan yang menarik lagi sekarang, ini adalah gambar gerhana matahari annular yang terjadi di Temple Mount atau di Gunung Kudus atau di Gunung Bait Suci. Dan menurut seorang rabi, dia bilang di sini bahwa gerhana matahari ini terjadi kok bisa pada Sunday, pada hari Minggu, Sunday, hari matahari. Dan itu adalah Christian Sabat. Ya, sabatnya orang Kristen katanya. Dan itu menurut dia ini pasti ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Karena apa? Ini sesuatu yang langka, jarang sekali terjadi. Dan itu juga kalau tadi dibilang bahwa gerhana matahari annular itu biasanya adalah pertolongan Tuhan datang. Seperti nubuatan di Habakuk juga. Dan yang terjadi di Yosua. Jadi apa? Mereka bilang apa? Lihat, hati-hati dengan semua musuh-musuh, tanda kutip, orang-orang Israel. Kenapa? Tuhan pasti akan turun tangan di tahun 2020 ini. Dengan adanya tanda dari gerhana matahari ini. Dan inilah gambarnya, gerhana mataharinya, dan wah, bagus sekali ya ini gambarnya ya. Dan dibilang di sini, makanya ada sesuatu yang terjadi sangat luar biasa. Bukan cuma itu. Ini juga terjadi, dibilang the June solstice and an annular solar eclipse. Apa itu solstice? Ini sedikit, nah, saudara lihat, bahwa bumi itu mengelilingi matahari sesuai dengan orbitnya. Mengelilingi matahari. Dan ternyata bumi mengelilingi matahari itu bukan bulat, tapi lonjong, eclipse. Gitu. Jadi ada waktu-waktu di mana bumi itu dekat dengan matahari, ada waktu-waktu di mana bumi itu jauh dengan matahari. Ketika bumi dekat dengan matahari, itulah disebut dengan equinox. Dan ketika bumi terjauh dengan matahari, itulah yang disebut dengan solstice. Nah, ada dua equinox berarti, dan ada dua solstice. Karena ini lintasannya adalah lintasan oval. Nah, ini disebut solstice yang pertama itu 21 Juni. Ini disebut summer solstice. Kenapa? Karena mata buminya miring ke kanan, itu yang daerah belahan sebelah utara lebih banyak kena matahari. Jadi ini musim panas. Banyaknya 21 Juni biasanya musim panas. Tapi itu bumi sebetulnya paling jauh dari matahari. Dan juga 22 Desember. Sedangkan equinox itu 21 Maret dan 23 September. Dan saudara tadi tahu, kapan gerhana ini terjadi? 21 Juni. Wow, kok bisa pas ya? Berarti pas bumi itu terjadi solstice. Pas paling jauh. Dan terjadi gerhana. Dan saya yakin itu nggak kebetulan. Dan apa efeknya daripada ini? Efeknya daripada solstice itu adalah hari itu panjang. Kenapa? Karena hampir seluruh belahan bumi ini kena sorotan sinar matahari. Nah, tahukah saudara the longest day of the year? Hari terpanjang dalam 1 tahun itu kapan? Hari terpanjang dalam 1 tahun, dalam tahun itu adalah tanggal 21 Juni. Dan 21 Juni itu kemarin itu terjadi gerhana matahari annular. Di Israel juga. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dan itu mungkin berdampak sesuatu, makanya kita harus perhatikan. Tuhan pasti sedang lakukan sesuatu atas Israel. Dan apa lagi yang terjadi? Sesuatu yang lebih luar biasa lagi. Kita lihat satu klip.
I just wanted to share it with you. Now this says never seen this before ever. Triple rainbow that appeared in Israel yesterday. Wow, look at that, you guys. Isn't that beautiful? Ada triple rainbow. Ada 3 pelangi. Saya pernah lihat 2 pelangi. 3 pelangi saya nggak pernah lihat. Dan ini terjadi 3 pelangi. Kapan itu? Inilah beritanya. Triple rainbow in Israel yesterday. Wow, have you seen this? Apakah engkau lihat ini? Kemarin katanya was the first annular eclipse in Israel since 1948. Jadi ini adalah pertama kali annular eclipse sejak tahun 1948. Jadi tahun 1948 itu juga terjadi eclipse annular eclipse di Israel. Dan itu kapan? 1948 adalah ketika Israel merdeka. Jadi saudara bisa lihat apa yang terjadi. Makanya annular eclipse ini adalah sesuatu yang langka, dan buat orang Israel ini adalah sesuatu simbol dari pertolongan Tuhan. Karena pernah terjadi waktu zaman Yosua, sudah dinubuatkan di Habakuk, dan itu terjadi tahun 1948 ketika Israel merdeka, dan tahun 2020 ini terjadi lagi. Dan setelah itu bukan cuma itu, karena apa? Besoknya terjadi ada triple rainbow, ada 3 pelangi. Makanya dibilang ini di bawah, this took place after the eclipse. Ini terjadi setelah eclipse katanya. Makanya mereka percaya the Father is about to turn his attention to Israel. Ini pasti Bapa di surga lagi punya rencana sesuatu buat Israel. Sesuatu yang luar biasa. Wow. Dan apa yang sedang terjadi di Israel? 2020 ini bukan tahun sembarangan. 2020 ini memang ada COVID ya. Tapi ada sesuatu dari rencana Tuhan atas Israel. Dan apa yang sedang terjadi? Nah, saya mau bahas sedikit tentang the Third Temple and the New World Order. Tentang bait suci ketiga dan pemerintahan dunia yang baru. Kenapa? Kita tahu sama-sama di akhir zaman akan ada sesuatu, yaitu bait suci ketiga akan dibangun. Dan nanti siapa yang membangun? Itu adalah Mesias buat orang Israel. Tapi kita tahu itu adalah Mesias palsu, yaitu Antikris. Dan dialah yang akan membangun bait suci ketiga. Dan ketika itu terjadi, juga akan terjadi yang namanya New World Order atau pemerintahan dunia baru di bawah dari Antikris ini. Dan sekarang ini sedang ke arah situ, sedang terjadi. Dan saya pernah cerita juga, pernah khotbah, diperkirakan Jared Kushner, the Jewish Antichrist. Ya, apakah betul? Masih tanda tanya di situ. Apakah betul Jared Kushner itulah antikrisnya? Sedikit tentang dia punya gedung 666 di New York, dan dia adalah menantu dari Presiden Donald Trump. Dia juga adalah senior advisor, penasehat senior, dan dia adalah seorang Yahudi yang begitu taat, dan dia percaya tentang nubuatan tentang Mesias akhir zaman dan ini dan itu. Dan dia berusaha juga untuk menggenapi semuanya itu. Dan Kushner juga dia seorang kaya yang disupport sama George Soros juga, dan dia punya tugas spesial dari Presiden Donald Trump, yaitu dia ditugaskan untuk bikin perdamaian di Timur Tengah. Kita tahu semua udah ceritanya itu, saya pernah khotbah. Dan sampai Donald Trump bilang gini, kalau Jared Kushner nggak bisa, nggak ada orang lain lagi yang bisa. Dan ternyata itu mulai membuahkan hasil. Apa yang terjadi kita tahu sama-sama dalam minggu-minggu terakhir ini. Ini tanggal 31 Agustus. First Israeli commercial flight between Israel and UAE takes the sky. Yaitu pesawat komersil, pesawat biasa itu, komersil antara Israel dan Uni Emirat Arab, itu dari Dubai, itu mulai terbang. Jadi biasanya kalau pesawat Israel, El Al, itu dari Timur Tengah, dia harus ke utara dulu, baru muter masuk ke Israel, itu sekitar 7 jam. Dan sekarang karena ada perdamaian ini, dia tinggal melintas, dan itu hanya perlu sekitar 3 jam, 3 jam setengah. Jadi ini motong setengahnya. Dan waktu itu ada perjanjian, 31 ini perjanjian, sebelumnya udah perjanjian, dan kali ini 31 itu pesawat pertama terbang.
Dan Jared Kushner itu ada di dalamnya. Bahkan CNN memberitakan apa? Sebelum naik, dibilang dalang kesepakatan itu. Jadi siapa dalangnya? Siapa yang bisa membuat ini terjadi? Itulah Jared Kushner. Dia beri pidato dengan nada puitis tentang makna penerbangan itu. Dia bilang meskipun ini adalah penerbangan bersejarah, kami berharap ini akan memulai perjalanan yang lebih bersejarah untuk Timur Tengah dan sekitarnya. Ini adalah waktu yang penuh harapan dan saya percaya bahwa begitu banyak perdamaian dan properti dimungkinkan di wilayah ini dan di seluruh dunia. Dan inilah yang terjadi. Dan beberapa waktu yang lalu, akhirnya ini 12 September, resmi buka hubungan diplomatik dengan Israel. Raja Bahrain bilang, inilah solusi bagi Palestina. Dan dibilang ini siapa lagi yang muncul? Penasehat senior Gedung Putih, Jared Kushner lagi. Berbincang dengan Raja Bahrain ini. Dan dia bikin kesepakatan. Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan Bahrain dan Israel telah sepakat untuk menjalin hubungan diplomatik penuh pada hari Jumat 11 September. We're here this afternoon to change the course of history. After decades of division and conflict, we mark the dawn of a new Middle East. Together, these agreements will serve as the foundation for a comprehensive peace across the entire region, something which nobody thought was possible. For generations, the people of the Middle East have been held back by old conflicts, hostilities. These agreements prove that the nations of the region are breaking free from the failed approaches of the past. Today's signing sets history on a new course. Today, the world sees that they're choosing cooperation over conflict, friendship over enmity, prosperity over poverty, and hope over despair. They are choosing a future in which Arabs and Israelis, Muslims, Jews, and Christians can live together, pray together, and dream together, side by side in harmony, community, and peace. Once again, let me congratulate the people of Israel, the people of the United Arab Emirates, and the people of the Kingdom of Bahrain. God bless you all. This is an incredible day for the world. Dan inilah yang terjadi akhirnya. Dan apalagi, ini tanggal 13 September. Hari ini dalam sejarah, perjanjian damai Israel-Palestina ditandatangani. Setelah permusuhan berdarah selama beberapa dekade, perwakilan Israel dan Palestina bertemu di halaman selatan Gedung Putih dan menandatangani kerangka kerja untuk perdamaian. Memang belum perdamaian betul-betul, tapi sudah ditandatangani kerangka kerjanya. Deklarasi prinsip, ini adalah kesepakatan pertama antara Israel dan Palestina untuk mengakhiri konflik mereka dan berbagi tanah suci antara Sungai Yordan dan Laut Mediterania yang mereka klaim sebagai tanah air mereka. Dan kita lihat sedikit klipnya tentang Jared Kushner. Who is the true mastermind behind this entire Siapa dalangnya process? Untuk proses perdamaian Timur Tengah? Jared Kushner. In fact, he says that he has been working on this entire thing for quite some time. What you saw yesterday was the first peace deal in the Middle East in the last 26 years. I've been working on this very closely with President Trump over the last 3.5 years. It took a lot to get to this point, but this is a dramatic breakthrough that will make the Middle East safer. There have been many efforts to bring about this sort of peace and agreement with the Israeli region, but somehow Kushner pulled it off. And some would agree that only Kushner could have pulled it off. In fact, that's what Trump said. If you can't produce peace in the Middle East, nobody can. And some have suggested that one reason Kushner was able to achieve such success with Middle East peace and great relations with the Israeli Prime Minister is because he already knew the Prime Minister. You see, ironically, it was reported that the Israeli Prime Minister, Benjamin Netanyahu, was a dear friend of the Kushner family for years. Yeah. In fact, there are many articles, and you can find plenty of them, detailing how Netanyahu would visit the Kushner house, and he knew Jared Kushner very well as a youth. His parents and Netanyahu were great pals. And actually, the Israeli Prime Minister Netanyahu said this himself. I've known President Trump for many years, his team, some of whom I've known for many years too.
Can I reveal, Jared, how long we've known you? Can I reveal, Jared, how long we've known you? Well, he was never small. He was always big. He was always tall. But notice how he says, he knew him for a long time, and he wants to check in with him just to make sure it's okay if he can reveal how long they've had this relationship. And so, amazingly, before Jared Kushner was even in the White House as a peace negotiator, before he even married Trump's daughter, before he even really knew Trump, he knew the Israeli prime minister. See, when you look at all of this, one could almost say his role to now be involved in peace negotiations with the Middle East was not just a coincidence, but was somehow destiny for him. And so, as I always say, keep your eyes on Israel, because really, as Kushner himself said, this is only the beginning. 4 years ago, my father-in-law asked me to work on peace in the Middle East. I've given it my all. There's still much work left to accomplish, but the Abraham Accords is a giant step forward. To have played a role in its creation, and I say this as the grandson of 2 Holocaust survivors, it means more to me and to my family than I can ever express. We will continue to pursue peace between Israel Dan ini pidato dia sebelum dia terbang dari Israel ke Arab. Neighbors, and I have never been more hopeful about peace. While this peace agreement was thought by many to be impossible, the stage is now set for even more. Over the last 3.5 years, a lot of people describe the state of the Middle East as hopeless. But what I've felt over the last couple of weeks is a new sense of optimism, and we must seize that optimism, and we must continue to push to make this region achieve the potential that it truly has. Ya, kita balik lagi ya. Jadi, apa yang selanjutnya kemungkinan sangat besar terjadi? Goalnya adalah di mana Bait Suci bisa dibangun. Dan siapa yang membangun? Tadi dikatakan itu adalah Mesias palsu. Kita tahu sama-sama bahwa Mesias yang asli itu adalah Kristus sendiri. Yesus Kristus. Tapi buat orang Israel, Yesus Kristus itu bukan Mesias. Dan mereka masih menunggu Mesias untuk datang. Dan justru Mesias yang akan datang ini, itulah yang dianggap Mesias oleh bangsa Israel, sebetulnya dia adalah Antikris. Dan akankah Antikris itu akan segera muncul? Ya, kita akan lihat. Dan ada satu film yang sedang ramai banyak dibicarakan juga, karena film ini dibuat oleh Illuminati kalau bisa dibilang. Jadi ini mereka membuat film ini memang dengan tujuan, dengan satu rahasia, dengan pengungkapan banyak tanda-tanda dari apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Dan film ini namanya iPad Goat 2. Dan dari film ini kita akan lihat bagaimana rencana daripada Antikris ini. Dan kalau saudara nanti lihat ada filmnya, ini gambarnya mirip seperti Yesus sebetulnya, tapi ini dilihat sini ada mata satu, berarti ini bukan Yesus, dan inilah penggambaran dari Antikristus. Jadi ini adalah Mesias palsu, seperti Mesias tapi bukan Mesias. Itulah Mesias palsu.
Dan saudara tahu bahwa coronavirus itu juga sudah sudah direncanakan bertahun-tahun sebelumnya oleh Illuminati ini. Dan ada ceritanya juga atau gambarannya di iPad Goat ini. Makanya akhir zaman ini memang sudah dekat. iPad Goat 2. Sambil saya bicara dengan filmnya, itu dimulai cerita yang unik, ada kambing keluar, dan lihat di kepalanya sudah ada seperti barcode cap gitu, tidak perlu terlalu kaget melihat ini. Lihat ini, dia mengendalikan segala sesuatu dari atas, semuanya cuma seperti sebuah mainan. Mirip seorang presiden ya, di masa lalu. Apa yang dia buat, dia cuma sekedar menjadi boneka saja. Lantainya sudah jelas terlihat, lihat gambar-gambar di belakangnya. Pornografi di sana, pembunuhan di sana, dan lihat gambarnya. Ya. Lihat jamnya, situasi yang terjadi. Ada burung hantu di atas. Ada burung hantu, semuanya ada digambarkan di sini dengan cepat. Itu ada peta Amerika. Dan tiba-tiba berubah mukanya, berubah wajahnya, menjadi presiden berikutnya. Ya, presiden berikutnya. Ya. Anak perempuan ini melihat ada situasi yang terjadi. Ada pintu exit di sana, dia nggak bisa lari. Dia megang sebuah apel yang terjatuh, menggelinding. Lihat ada bentuk segitiga di sana, terpecah. Apel melambangkan peristiwa yang ada di Taman di Eden. Dia melihat perkembangan ini. Musim dingin. Itu ada tulisan Donald itu. Ya. Ya, dengan cepat sekali di dinding. Ya. Jadi ke depan penerusnya sudah terlihat penerusnya. Lihat menara kembar terbakar. Menara kembar terbakar di belakang itu. Ya, mulai runtuh. Dan terus kedalaman terjadi yang namanya penyesatan di mana-mana. Ada orang-orang banyak. Ini tentu saja kita tahu lawan besar di Amerika. Ini minyak. Mereka eksplorasi minyak. Bayi disupi dari sejak lahir. Anak-anak dikorbankan. Ya, ini bentuk dewa Mesir, Horus, Anubis. Ini gambarnya penyesatan di mana-mana. Lalu media, edik. Anak-anak itu sudah edik semuanya, otaknya dipenuhi oleh pemikiran-pemikiran sekuler. Peperangan terjadi di mana-mana. Kuasa gelap berjalan, kesengsaraan, kesedihan. Nah, dimasuki saat tidak sadar, anak kecil dijadikan sebagai tentara, kehancuran muka bumi terjadi. Para pekerja ditindas, peperangan, demonstrasi, pemberontakan di mana-mana, dan kuasa gelap merajai. Dipengaruhi mirip Tuhan Yesus ya? Ya, ini bukan Tuhan Yesus. Coba lihat di kepalanya, inilah Antichrist. Lambang Antichrist. Ya, akan muncul nanti. Ya, yang akan muncul. Anak-anak ini semuanya disusupi. Dia masuk ke semua sektor kehidupan. Dewa Anubis di depan. Semua bentuk dewa yang ada di muka bumi ini. Ikan-ikan di jalan, bukan ikan-ikan orang percaya. Lihat tangan sorga,
Ini adalah bentuk pornografi yang terjadi. Kalau Anda mundur sebentar tadi, pornografi dunia yang merajalela. Dari usia muda sampai usia tua, para politisi, negarawan, dia mengatasi semuanya. Media dipakai untuk menghancurkan anak-anak muda tanpa isi kepala lagi, hanya menjadi robot seperti patung. Pola-pola kebudayaan dunia disusupi semuanya. Tarian-tarian dari kuasa gelap, kita mesti lihat sehari-hari ya, di acara-acara bentuknya suasana gelap semua, dan dia sampai pada yang terang. Kehancuran depan mata, dan dia mulai bangkit. Dia bangun. Di belakang itu ada bentuk salib, ada keruntuhan. Gereja, iya, runtuh satu persatu saat dia bangkit. Dia sudah sadar, aware, dia berjalan ke depan. Itu dunia di belakang, semuanya, dalam kekelaman. Masa depan, dia menyongsong masa depan. Lihat, itu adalah bentuk bencana alam, ya, piramid ada juga, bencana alam di masa depan. Jadi itu bukan Tuhan Yesus yang tadi adalah perlambang dari Antikristos. Ya, dan kalau saudara tadi jeli, saudara lihat ketika dia mulai bangkit, itu tiba-tiba ini mahkota durinya itu tiba-tiba hilang. Dan penggambaran mahkota duri hilang ini ketika bangkit, itu di belakangnya ada gereja mulai runtuh. Dan kenapa ada yang menarik? Karena digambarkan bahwa ini gereja, ini adalah gereja Notre Dame di Paris. Dan itu mahkota duri, itu ada di gereja ini. Disebutnya the circlet of rush of the crown of thorns, atau mahkota duri yang terbuat dari emas. Dan selama ini itu disimpan di Paris. Dan digambarkan gerejanya ini adalah gereja dari Notre Dame. Dan ketika Notre Dame ini runtuh, ini tiba-tiba hilang gambar mahkota durinya. Dan apa yang terjadi pada 15 April 2019, gereja Notre Dame itu terbakar. Dan ketika terbakar, saudara bisa lihat, ini gambarnya ketika gereja itu terbakar, dan ini gambar dari film iPad Gold. Kok bisa mirip ya? Kalau saudara lihat. Padahal ini film iPad Gold ini udah lama dibuat, tahun 2012. Tapi kalau saudara lihat, ini bahkan sampai asapnya pun mirip semuanya. Ini menaranya mirip. Jadi mereka percaya bahwa segala sesuatu itu dirancang, memang ada, sudah direncanakan oleh Illuminati itu. Ada konspirasinya lah, dibilang begitu. Kenapa? Dan begitu gereja ini terbakar, yang mahkota dari emas tadi itu hilang, yang ada di sini. Dan itu juga di film ini hilang. Jadi banyak orang ya percaya apa nggak percaya. Dan kalau saudara lihat juga ada beberapa simbol-simbol di situ. Kalau dilihat, ini adalah simbol dari Osama bin Laden. Dan Osama bin Laden selama ini kita tahu, wah, dia yang bikin teror. Jadi Twin Tower segala macam itu kan Al-Qaeda mungkin. Tapi banyak orang juga pikir itu adalah konspirasi. Dan di sini sepertinya diungkapkan. Karena apa? Osama bin Laden itu pakai seragam. Dan seragamnya apa? Itu seragam dari CIA. CIA adalah agen rahasia dari Amerika. Dan saudara bisa lihat ini dia pakai ini. Simbol yang dia pakai adalah dari Central Intelligence Agency. Jadi dari CIA, dari Amerika. Jadi apakah betul mungkin bahwa Al-Qaeda itu disupport oleh Amerika selama ini justru? Dan ada beberapa juga yang
masih memprediksi ke depan. Kalau saudara tadi lihat, apakah mungkin prediksi-prediksinya ini akan terjadi? USS Lincoln and USS Reagan itu mungkin akan kena tembak jatuh. Terus apa yang akan terjadi lagi? Tadi ini ada Perang Dunia Ketiga mungkin akan terjadi. Dan akan munculnya antikris juga. Untuk antikrisnya tadi udah dikasih lihat semua. Dan ini juga ada beberapa simbol-simbol yang kelihatannya seperti dari bendera Korea. Jadi mungkinkah Perang Dunia Ketiga ini akan dimulai dari situ kekuatannya, apa segala macam. Ya, ini cuma sekedar informasi lah buat kita semua. Tapi satu hal yang saya mau kita pelajari hari ini adalah, kalau kita tahu siapa itu antikris. Antikris adalah bertolak belakang dengan Kristus. Jadi Mesias, tapi dia adalah Mesias palsu. Dan sebetulnya Alkitab sudah menulis tentang hal itu. Itu ditulis di dalam 1 Yohanes 2 ayat 18. Udah ditulis, warning concerning Antichrist. Ada warning mengenai tentang Antikris. Ditulis apa? Anak-anakku, inilah waktu yang terakhir, akhir zaman. Dan seperti yang telah kamu dengar bahwa seorang antikristus akan datang. Bahkan sekarang banyak antikristus telah muncul. Bahasa Inggrisnya dibilang seorang antikris itu adalah the Antichrist akan datang. Jadi memang nanti akan ada pribadinya. Satu orang itulah sang antikris itu akan datang. Tapi sebetulnya sekarang ini katanya sudah muncul banyak antikristus. The Antichrist pakai S. Antikristus. Dan dari tanda ini kita tahu bahwa itu adalah waktu yang terakhir. Nah, siapakah pendusta itu? Yaitu ia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Ia adalah antikristus. Nah, jelas sekali. Siapa antikristus? Antikristus itu adalah yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Jadi yang menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias, itulah antikristus. Dan banyak hari ini muncul roh-roh antikristus yang begitu begitu menyangkal bahwa Yesus bukan Tuhan. Dan yang menyangkal baik bapa maupun anak. Setiap orang yang menyangkal putra, ia tidak memiliki bapa. Tetapi orang yang mengakui putra, ia juga memiliki bapa. Dan di 1 Yohanes 4, tadi 1 Yohanes 2, 1 Yohanes 4 ayat 2-5 dikatakan begini. Dengan ini kamu mengetahui roh Elohim, roh Tuhan. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, ia berasal dari Elohim. Jadi sebaliknya, kalau tadi siapa antikristus, itu adalah yang menyangkal Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Kristus. Sebaliknya, roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, dia adalah Tuhan tapi sudah menjelma jadi manusia, itu justru berasal dari Tuhan. Dan setiap roh yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, ia tidak berasal dari Elohim. Dan diulang lagi, dan itulah antikristus. Yang telah kamu dengar bahwa ia sedang datang, dan sekarang pun ia sudah ada di dalam dunia rohnya. Pribadinya belum, rohnya sudah ada. Nah, ini yang penting. Di tengah itu semua yang Tuhan mau adalah kita jangan takut. Kenapa? Kamu berasal dari Tuhan, kamu berasal dari Elohim, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan mereka. Siapa yang tidak percaya Yesus itu kalah sebetulnya dibanding kita. Sebab roh yang ada di dalam kamu jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Amin. Dan ayat yang kelima ini perhatikan, ini ayat kuncinya. Saudara perlu tahu, lihat. Mereka berasal dari dunia. Karena itu mereka berbicara tentang dunia. Karena mereka berasal dari dunia, mereka berbicara tentang dunia. Dan dunia juga mendengar mereka. Siapa? Roh antikris itu. Karena mereka roh antikris berasal dari dunia, mereka berbicara tentang dunia, dan dunia mau mendengar mereka. Nah, sebaliknya hari ini kita perlu tahu bahwa kita bertolak belakang dengan roh antikristus. Karena yang ada di dalam kita hari ini adalah roh Kristus. Kalau roh antikristus berbicara tentang dunia, dan dunia mendengar mereka, karena ini mereka berasal dari dunia. Sebaliknya, roh Kristus, kita harusnya tidak bicara tentang dunia. Kenapa? Karena kita bukan berasal dari dunia. Dan memang dunia mungkin gak mau dengar kita. Tapi kuncinya hari ini apa? Coba saudara introspeksi, apa yang sedang kita bicarakan hari ini? Kalau saudara sedang berbicara tentang dunia, roh antikristus itu sedang berbicara tentang dunia. Hari ini saya mau mengajarkan kita
Kita bertolak belakang karena kita punya Roh Kristus. Hari ini harusnya kita berbicara tentang Kristus. Makanya saudara perlu tahu, Christianity is not a religion. Kekristenan itu tidak hanya sekedar agama, but it's a relationship with God through Christ. Tapi kekristenan itu adalah sebuah hubungan dengan Tuhan melalui Kristus. Jadi hari ini kita harus lebih lagi sadar, percaya, cari sesuatu tentang Kristus. Bukan dengar tentang dunia yang disampaikan oleh roh-roh antikristus. Apa yang sedang terjadi di dunia, kalau kita mendengar itu, apa yang terjadi? Kita akan mulai takut. Kita akan mulai gemetar, kita akan mulai bingung, akan panik mungkin. Tapi yang Tuhan mau adalah kita punya Roh Kristus. Makanya fokus hidup kita adalah fokus on Jesus, on Christ, not your circumstances. Siapa Yesus? Yesus adalah pribadi, ialah seseorang. Jadi fokus kita pada seseorang, bukan pada sesuatu yang sedang terjadi di dunia. Yang kita bicarakan bukan tentang dunia. Yang kita bicarakan adalah tentang Kristus, bukan tentang dunia. Makanya Paulus, dia bilang apa di 1 Korintus 2? Sebab aku memutuskan untuk tidak mengetahui apapun di antara kamu selain mengenai Kristus Yesus, yaitu Ia yang disalibkan. Wow, saya yakin Paulus sama sekali nggak mau gosip tuh. Kenapa? Yang dia mau tahu adalah, fokusnya dia adalah, dia hanya mau tahu tentang Kristus. Itulah fokus dia. Makanya ada satu quotes yang saya tulis, life is not about something happen. Dalam hidup ini, kehidupan itu bukan tentang apa yang terjadi. Bukan apa yang sedang terjadi di dunia ini. Bukan sedang apa yang terjadi, ya kita alami juga. Tapi kehidupan itu adalah tentang someone who makes that happen. Tapi kehidupan itu adalah tentang seseorang yang membuat sesuatu itu bisa terjadi. Jadi siapa itu? Fokusnya kita siapa? Bukan pada apa. Makanya fokus kita, don't focus on the problem. Focus on who has the solution. Jangan fokus pada masalah, tapi fokuslah pada seseorang, pada dia yang punya solusi atas masalah. Bahkan dia yang mungkin bisa membuat segala sesuatu terjadi di dunia ini, kata dia yang punya otoritas. Itulah makanya. Dan keep your focus on where your help come from. Makanya tetaplah berfokus pada dari mana pertolongan kita datang. Yaitu dari mana? Dari Yesus. Ya, saya mungkin ada saudara yang belum nonton juga khotbah saya yang terakhir itu, saudara bisa masuk tulis The Book of Job Samuel Laswardi, dan saudara bisa dengarkan kembali ini dari The Book of Job. Bagaimana Ayub itu selalu bertanya why. Kenapa why? Orang banyak bertanya tentang why, tapi kehidupan ini sebetulnya bukan tentang mengapa, tapi kehidupan ini adalah sebetulnya tentang siapa. Tentang siapa, tentang pribadi, tentang Kristus. Itulah fokus kita. Jangan salah fokus. Dan you may not understand God's way. Memang mungkin kita nggak ngerti caranya atau jalannya Tuhan. But you can always trust His heart. Tapi yang Tuhan mau adalah kita percaya hatinya. Kalau begitu besar kasih-Nya atas dunia ini, kita percaya kasih Tuhan begitu besar. Kita percaya apa kesetiaannya atas hidup kita. Kita percaya bahwa kalau saya mengasihi anak saya akan menolong, melindungi. Begitu juga dengan Bapa di surga. Dia akan melakukan hal yang lebih luar biasa lagi. Meskipun kita nggak ngerti. Kadang kita nggak ngerti kenapa ya. Tetap percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. God is good all the time. All the time God is good. Makanya God does not ask you to understand, but to trust Him. Dan memang Tuhan nggak minta kita untuk bisa ngerti. Tapi yang saudara perlu tahu, yang Tuhan mau kita adalah percaya. Orang benar hidup oleh iman, orang benar hidup oleh percaya. Kalau kita nggak ngerti, ya saudara percayalah bahwa kita punya Tuhan yang begitu mengasihi kita. Ya, saya mau kesaksian dulu ya. Jadi satu kali, saya punya rencana keluar dari rumah untuk membeli sesuatu. Dan saya sampai di satu toko, dan biasanya itu selalu ada. Mungkin udah 4 kali juga saya beli di situ, hari itu tiba-tiba nggak ada. Dan setelah nggak ada, nggak ada. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Di sebelahnya kebetulan ada bank BCA, saya mau transfer. Dan itu perlu transfer yang pakai berita gitu. Jadi ya udah saya jalanlah ke sebelah.
Dan setelah nunggu antrian yang panjang, itu padahal ada 7 ATM. Dan begitu selesai saya masuk, saya cari-cari kemana ya. Ternyata udah nggak ada itu mesin ATM yang bisa transfer, yang bisa ngetik. Saya keluar lagi, saya tanya satpamnya, Pak, dulu kan ada ya Pak? Oh iya, itu kemarin baru diangkut katanya. Jadi sekarang nggak ada lagi ATM yang bisa kirim pesan katanya. Saya bilang, aduh, ya udahlah, nggak jadi berarti kan? Dah, karena perlu ada pesannya. Ya udah. Terus balik lagi ya mau ke mobil, saya ingat itu anak saya suka salah satu makanan lah. Jadi saya beli makanan itu. Dan sebelum beli ngantri lagi itu panjang. Ada mungkin 5 orang yang ngantri. Dan setelah ngantri begitu giliran saya, orangnya bilang apa? Wah Pak, maaf habis katanya. Saya bilang nggak ada sama sekali, satu pun nggak ada. Nggak ada, habis Pak katanya, ini barusan selesai. Aduh. Jadi situ saya cuma pikir, kenapa ya ini bisa terjadi ya? Kok hari ini kok kayak sepertinya semua kacau ya? Kenapa? Mau beli sesuatu, biasanya ada, ini nggak ada. Mau transfer, biasanya ada, baru kemarin diangkut mesinnya. Katanya. Udah mau beli, ngantri. Giliran saya begitu mau beli, habis katanya makanannya. Aduh, dan ada, kemudian ya udah, saya naik mobil, kemudian ada satu tempat lagi. Yaitu beli makanan tuh. Sebelumnya udah telepon dari rumah. Istri saya udah pesen. Kenapa? Saya dapat voucher 300.000 dari kartu Citibank. Jadi bisa dipakai. Ya udah, sampai di situ makanannya udah jadi, dan kemudian saya mau bayar pakai Citibank, dan saya kasih tahu itu ada vouchernya di situ 300.000. Dia bilang apa? Pak, maaf. Kenapa? Vouchernya tidak berlaku pada hari Sabtu dan Minggu, dan kebetulan itu adalah hari Sabtu. Dan voucher itu berlaku tanggal jatuh tempo expirednya pas hari itu. Karena sebetulnya voucher memang udah 2 minggu, cuma saya nggak sempat gitu. Dan saya berpikir ya udahlah nanti sampai hari itu saya baru ingat, oh ini terakhir nih hari ini. Dan ya udah saya pesan. Tapi dia bilang, nggak bisa Pak, katanya. Mungkin nanti aja hari Senin. Saya bilang, wah, ini tanggal expirednya hari ini. Jadi gimana? Ya gimana Pak, soalnya nggak bisa pakai ini, karena ini otomatis. Dan terpaksa saya harus bayar secara cash. Berarti apa? 300.000 angus begitu saja. Aduh. Dan begitu ambil sampai di jalan, sampai di mobil, saya mulai agak kesal sedikit ya. Gitu. Kenapa hari ini kok sepertinya semuanya kok nggak benar ya? Kok berantakan ya? Kenapa? Mau beli nggak ada, mau transfer nggak ada mesinnya, mau beli udah ngantri, tiba-tiba itu habis barangnya, sekarang mau pakai voucher, tiba-tiba nggak bisa dipakai vouchernya. Aduh, dan saya ingat pagi hari itu, saya baru saat teduh. Dan saya saat teduh hari itu, saya baca dari Habakuk 3, ayat 17. Dan dikatakan apa di situ? Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Kalau pohon ara nggak ada bunganya, berarti ya pasti nanti nggak ada buahnya. Berarti apa ya? Nggak ada buah ara. Pohon anggur tidak berbuah, nggak ada buahnya. Hasil pohon zaitun mengecewakan, dari zaitun diperas jadi minyak. Berarti, aduh minyaknya jelek kali ini. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, berarti apa? Nggak ada makanan nih. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Aduh, ada kambing domba, kabur semua. Lembu sapi memang nggak ada katanya dalam kandang. Berarti apa? Waduh, ini betul-betul susah nih. Ya, ini masalah besar. Kenapa? Makanan nggak ada, semua mengecewakan. Tapi ayat 18-nya apa dikatakan? Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan, dalam Kristus yang menyelamatkan aku. Tiba-tiba saya ingat ini. Dan saya mulai bilang, wah, apakah mungkin ini saya lagi ngalamin nih Habakuk, baru saat teduh pagi-pagi tiba-tiba ngalamin nih. Dan kalimat terakhirnya saya bilang apa? Tapi aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria dalam Kristus yang menyelamatkan aku. Saya sampai ngomong kayak gitu. Dan kemudian saya mulai berdoa. Kenapa? Ya sempat deg-degan juga, jadi saya mulai pikir, waduh, kalau ini memang Habakuk akan terjadi, ini udah 4 masalah nih terjadi. Saya keluar rumah, gagal nih 4-4-nya. Aduh, apalagi akan terjadi ya? Saya langsung berdoa di situ. Dan lucunya yang tiba-tiba saya kepikir apa? Saya berdoa buat mobil. Tuhan, lindungi saya Tuhan dalam perjalanan. Supaya mobil ini gak ditabrak orang, saya bisa sampai di rumah dengan selamat. Kenapa? Karena asuransi mobil itu pas habis. Dan baru rencana hari Senin itu baru diperpanjang. Jadi tiba-tiba saya kepikir, Tuhan, saya berdoa Tuhan supaya mobil dilindungi Tuhan. Saya bisa sampai ke rumah, nggak ada masalah lagi Tuhan. Saya mau berdoa, dan ketika saya berdoa, tiba-tiba,
Saya kaget sekali, saya pikir mobil saya yang ditabrak. Saya lagi berdoa. Dan saya noleh ke belakang, saya lihat di spion. Ternyata bukan mobil saya, tapi mobil di belakang saya. Satu mobil di belakang saya ditabrak sama belakangnya. Dan itu begitu keras sampai saya sendiri kedengeran. Waktu saya lihat, dar! Saya lihat, wih, mobil di belakang. Dan akhirnya mereka berdua, kelihatan dari spion kan, akhirnya ke pinggir. Wow, saya bilang, Tuhan, ternyata saya tetap punya Tuhan yang luar biasa. Dan itu sesuai dengan Habakuk 3 ayat 18. Ayat 17 mungkin masalah bisa terjadi. Masalah boleh terjadi dalam hidup saya. Masalah boleh terjadi dalam hidup saudara. Tapi ayat 18-nya bilang apa? Di tengah semua masalah itu. Seperti saya bilang, di tengah itu saya langsung muji Tuhan, saya setel, saya doa. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria dalam Kristus yang menyelamatkan aku. Ternyata kita punya juru selamat. Dialah Tuhan. Dan ayat berikutnya luar biasa ayat 19-nya. Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit batuku. Wow, kita punya Tuhan yang adalah kekuatan kita. Jadi kalau hari ini di tengah semua masalah yang ada, mungkin membuat kita jadi lemah, jangan khawatir tetap. Fokus kita tetap hanya kepada Kristus. Dialah Mesias sejati. Dan Tuhan itulah kekuatan kita. Amin. Makanya Habakuk itulah, cerita Habakuk itulah cerita faith during troubled times. Itulah cerita iman di tengah masalah. Dan memang orang benar hidup oleh iman. Kita tetap percaya. Kita tetap berfokus siapa Tuhan kita. Dialah penolong kita. Dialah juru selamat kita. Dan dia tidak akan mengecewakan kita. Amin. Makanya tetap milikilah iman. Percaya kepada Tuhan. Di tengah kita mungkin gak ngerti rencananya dia. Tetap percaya. Kenapa? The more you trust God, the more He will amaze you. Semakin kita percaya kepada Tuhan, semakin kita akan terkagum-kagum dengan dia. Saya bilang, wow, itu saya punya Tuhan yang luar biasa. Saya percaya penyertaan dan perlindungan dia sanggup melindungi dan menolong saya. Karena Tuhan adalah penolong. Amin. Makanya, meskipun kita nggak ngerti hari-hari ini, apa yang Tuhan mau? Tuhan mau, many trust God only as long as His will and instruction make sense to them. Banyak yang percaya Tuhan selama apa yang disuruh atau diperintahkan atau instruksinya atau kehendaknya itu masuk akal. Tapi sebetulnya apa yang Tuhan mau? Inilah kuncinya. Yang Tuhan mau adalah Amsal 3 ayat 5 dan 6. Dikatakan apa? Kita percaya, kita punya iman itu seperti apa? Trust in the Lord with all your heart. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Dan jangan bersandar pada pengertian kita. Jangan kita punya pengertian kita, jangan bersandar pada apa yang dunia katakan. Jangan bersandar apa yang dunia bilang. Jadi apa? Kita fokus hanya kepada Tuhan aja. Percaya penuh, itulah iman. Makanya in all your ways acknowledge Him. And He shall direct your path. Di dalam segala hal, libatkan Tuhan. Libatkan Dia. Dan Dia akan menuntun setiap jalan kita. Amin. Makanya fokus kita harus selalu pada Yesus. Libatkan Dia dalam segala hal. Percaya kepadanya dengan segenap hati kita. Jangan kita terombang-ambing dengan apa yang sedang terjadi di dunia. Percaya penuh. Siapa Tuhan kita? Kita perlu tahu. Efesus 3 ayat 20 bilang siapa Tuhan kita? Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bahkan kuasanya ada di dalam kita. Dia bisa melakukan yang jauh lebih, exceedingly, abundantly, above all. Wow, percayalah. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan memang datang hanya untuk memberikan kepada kita hidup yang berkelimpahan. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi kita punya Tuhan yang berbeda. Antikris datang mungkin juga sepertinya baik. Tapi apa? Dia punya tujuan pasti untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi kita punya Tuhan yang Mesias asli. Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan abundant life. Hidup berkelimpahan dalam hidup kita. Amin. Terakhir, makanya kita hidup di dalam God's grace.
We are living life by God's grace. Kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Dan percayalah, the will of God will never take you where the grace of God will not protect you. Percayalah bahwa rencana Tuhan tidak akan membawa kita ke tempat di mana kasih karunia Tuhan tidak bisa melindungi kita. Saya percaya, kita semua, saudara dan saya, dilindungi, dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan. Kita semua orang yang percaya, kita ada di dalam kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Dan kasih karunia-Nya itulah yang akan melindungi kita kemanapun kita pergi. Di tengah dunia yang bergejolak, di tengah dunia yang menakutkan, di tengah dunia yang akhir zaman gitu. Tapi fokus kita hanya pada Kristus. The real Messiah, Mesias yang asli. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus Kau adalah Mesias, Juru Selamat, penebus kami. Karena Engkau adalah Juru Selamat, Engkau sanggup untuk menolong, menyelamatkan kami, melindungi kami. Dimanapun, di kapanpun juga, dimanapun kami berada, kami percaya perlindungan-Mu selalu ada atas kami. Itulah sebabnya biarlah fokus kami hidup hanya pada Engkau. Kristus, Engkaulah segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar firman ini jadi kekuatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.